warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi musyrikeen. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan belajar kita sampai di pembahasan bab yang kedua, bagian kedua tentang visi dan misi hidup seorang mukmin. Alur pemahamannya begini. Kita sudah pelajari tentang peta hidup. Peta hidup ini kita pelajari, kemudian kita memahami tahap demi tahap dari kehidupan yang kita jalani. Dari alam rahim, dunia, barzakh, akhirat. Kewajiban beramal itu di kehidupan dunia, barzakh itu menunggu, rahim itu pembentukan dan penetapan, ya, tetapan, kemudian akhirat. Akhirat ini penilaian. Dan balasan. Ya, ujiannya di sini. Hasil penilaiannya di akhirat. Yang diharapkan adalah masuk surga, ya. Dan dijauhkan atau selamat dari neraka. Masuk surga dan dijauhkan atau selamat dari neraka. Ini yang di Quran surat Ali Imran 185 disebut sebagai faz. Yaitu menang, beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka dialah yang menang, beruntung, ya. Dia dapat nilai tinggi, balasan yang menyenangkan. Nah, karena ujiannya di dunia, untuk sampai pada
hasil akhir ini, maka kemudian kita belajar tentang visi dan misi hidup, yaitu di dunia. Tentu dimaksudkan agar selamat dan bahagia di akhirat. Selamat bahagia di akhirat, fauzun. Mafaza. Kita sudah pelajari visi hidup agar bisa selamat dan bahagia di akhirat itu adalah ridha Allah. Misi hidupnya di ibadah. Tidak akan selamat dan bahagia kecuali jika visi kehidupan kita, tujuan terjauh kita adalah keridhaan Allah. Nah, di halaman 36 jelasan tentang ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha Allah tujuan utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridha Allah. Siapa yang mencari keridhaan Allah, bisa khotinas dengan kemurkaan manusia. Bisa khotinas dengan kemurkaan manusia. Siapa yang mencari keridhaan Allah, yang resikonya bisa jadi dimurkai, dimarahi, dibenci oleh manusia. Kafahullahu mu'natan nas, Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Kafahullahu, Allah cukupkan dia mu'natan nas, dari beban manusia. Tidak perlu khawatir selama yang kita cari keridhaan Allah, walaupun resikonya bisa jadi manusia benci, murka, marah. Allah akan cukupkan kita dari beban manusia. Ya, cukupkan itu ya dipenuhi apa yang kita butuhkan dari beban-beban yang ditanggung oleh manusia. Misalnya diterima oleh orang lain, dapatkan kebaikan, balasan, pujian, selamat, terlindungi, Allah akan cukupi semua itu. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhaan nas, siapa yang malah mencari keridhaan manusia, bisa khotillah dengan kemurkaan Allah. Tujuan utamanya agar diterima, diridhoi oleh manusia, tapi dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, melakukan dosa. Demi bisa diterima oleh banyak orang, dia melakukan kebohongan,
Demi bisa diterima oleh banyak orang, ibadah dia tinggalkan. Demi bisa diterima oleh banyak orang, kesyirikan dia kerjakan. Ya, itu semua ya. Wakalahullahu ilan nas, Allah biarkan dia bergantung pada manusia. Wakalahullah, Allah wakilkan ia ilanas kepada manusia. Dia dibuat bergantung kepada manusia. Terus saja dia akan mengejar-ngejar kerelaan manusia. Dia akan kelelahan melakukan itu semua. Bagaimana caranya diterima oleh orang lain terus. Riwayat Tirmidzi, di hadis riwayat Ibnu Hibban ada kemiripan ya, sedikit berbeda di dalam riwayat ini. Man iltamasa ridallah, siapa yang mencari keridhaan Allah, bisa khotin nas, dengan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya, wa ardo anhun nas, Allah akan buat manusia meridhoi dia juga. Waman iltamasa ridhona, siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khotilah, dengan membuat kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan Allah jadikan manusia pun ikut murka padanya. Mungkin dalam beberapa waktu saja bisa diterima oleh orang, tetapi justru kemudian ia menjadi orang yang dicela, ya, tidak disukai dan ditolak oleh banyak orang. Nah, ada kisah yang masyhur, populer dalam ini, panjenengan mungkin pernah mendengar kisah ini ya. Seorang bapak dengan anaknya pergi dengan seekor keledai, ya itu deh, lewat satu kampung. Bapaknya yang naik keledai, anaknya yang jalan ya. Terus dikomentari, ini bapak kok orang dimusake waro anake, enak pena wong tua pak keledai anake kon mlaku musake. Nah, kemudian masuk di kampung yang kedua, saiki gentenan le kowe sing munggah keledai aku tak mlaku wae. Ternyata yang dikomentari, bocah kok ora duwe sopan karo wong tuwa. Dhek penak-penak numpak, bapake kon mlaku gitu. Masuk kampung yang ketiga, dua-duanya naik keledai, boncengan wis. Saiki ade numpak kabeh wae. Delok gemeli, ono wong ora muksane karo kewan. Genah cilik kaya ngono tumpaki wong loro gitu. Masuk ke kampung yang keempat, terus saiki mlaku kabeh wae. Keledene dituntun, delok gemeli ya. Ki ana menungso kok bodho banget iki. Ana tumpahan kok ora ditumpahi malah mau dituntun. Bahwasanya kalau kita berorientasi penerimaan oleh manusia itu seorang dadi karepe ya. Maka si bapak itu berkata kepada anaknya, ridhonas ghayatun la tutrok, keridhaan manusia adalah tujuan yang sulit engkau dapatkan ya. Lanjutannya, waridallahi ghayatun la tutrok, tapi keridhaan Allah adalah satu tujuan yang tidak boleh kamu tinggalkan ya. Tidak patut, tidak boleh kamu tinggalkan. Fatruk, maka tinggalkanlah ma la yutrok, apa yang tidak bisa kamu raih, yaitu keridhaan manusia itu. Wa atruk, dan raihlah ma yutrok, apa yang tidak semestinya kamu tinggalkan, yaitu keridhaan Allah. Terus nek tujuan ini ku ben ditampi menungso niku mung kesel dhewe, kalih gonduk sisan entek
ya, pirang-pirang. Di sini gambarkan kalau kita punya 99 kebaikan dan 1 keburukan. Nah, itu orang lain hanya akan melihat 1 keburukan itu dari elek kabeh, 99 orang ketok gitu. Tapi kalau berharap keridhaan dari Allah, kita punya 99 keburukan dan 1 kebaikan, Allah ampuni 99 yang buruk itu dengan 1 kebaikan yang kita miliki. Nah, itulah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, ini disampaikan agar kita tidak salah dalam di dalam menetapkan visi tujuan pokok dari keseluruhan hidup kita adalah keridhaan Allah. Ya. Ngajeng-ngajeng lilani menungso menika malah mung kecilik terus nggih. Malahi kesel atine kesal awake. Wis dandan tenanan yo ora ono sing ngelem rasane. Malah dilokke sebagian yang kurang gitu. Arep ngaji wis ditoto kabeh tetep delok ngon cacate iki kurang lurus sithik misal. Ngewangi ora nyacat wae wonten. Jadi begitu kalau dia manusia. Gawe wedang kira-kira wis cocok pas ngoten. Ning tetep dilokke sing nggon kurang. Nggih, ngono. Iya. Bagaimana kalau yang ibu ridho ilahi pasti ridho ibunya juga, karena pengertian ibu juga kan manusia itu. Ya, jadi betul. Ya gitu. Jadi ridho ibumu pasti ridho ilahi. Iya, iya. Ridhollah fi ridhol walidain, ya. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, tentu yang diajarkan pada kalimat itu adalah keridhaan Allah, ya, dengan jalan atau dengan indikasi tanda-tanda Allah itu ridho adalah keridhaan kedua orang tua kita. Nah, keridhaan orang tua kita tentu saja adalah manakala kita berbakti kepada keduanya. Karena berbakti pada kedua orang tua itu adalah perintah Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Karena kita berharap keridhaan Allah, maka perintah Allah kita laksanakan, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Karena kita bakti kepada kedua orang tua, maka orang tua pun menjadi ridho terhadap diri kita. Nah, tetapi kalau orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang Allah nggak ridhoi, memerintahkan berbuat syirik, Allah tetap perintahkan jangan taati, kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu, memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ini menunjukkan bahwa yang pokok adalah upaya mencari keridhaan Allah. Orang tua bisa jadi, misalnya dalam kasus ini akan ridho kita melakukan kesyirikan, tapi ini sama dengan mencari ridho manusia dengan sesuatu yang Allah murkai, bisa khotilah tadi. Nah, ini tidak benar. Ya, justru dia nanti akan mendapatkan akibatnya.
Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan bisa khotilah dengan kemurkaan Allah, nah ini kan masuk di sini. Nah yang diharapkan keridhaan Allah itulah yang pokok. Nah, dengan jalan apa? Melaksanakan perintah Allah dalam hubungannya dengan manusia, mungkin orang tua, tetangga, saudara, ya, orang lain dan seterusnya gitu. Nah, jadi yang paling pokok ridhonya Allah. Secara umum kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, dalam kasus ini taat kepada kedua orang tua akan ridho. Nah, tapi kalau orang tua ridho dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, maka Allah perintahkan jangan taati orang tua. Dulu Mus'ab bin Umar juga dimarahi habis-habisan oleh ibunya gara-gara dia bersyahadat, ya. Tapi ya ia tetap bersyahadat, ia rela, ia meninggalkan segala kemewahan dunianya, dimarahi oleh orang tuanya, harus terusir dari rumah tempat tinggalnya, dia rela semata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kadang-kadang resikonya dimurkai, dimarahi oleh manusia, bahkan yang memarahi itu bisa jadi orang tua sendiri. Nah di situ yang menjadi pokok ukuran adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk. Ya, seperti itu. Tapi dalam kalimat tadi yang dimaksud adalah agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, motivasinya adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi masih di alur tadi. Visinya ridho Allah, misinya ibadah, ya. Kemudian nanti ada diurai lagi. Nah, ibadah itu masih sangat umum. Pedoman, jalan, bekal. Ya. Ibadah ini, ya, temannya dan jalannya, ada bekalnya. Ini guys, untuk sampai di akhirat ini, sampai di kehidupan akhirat ini, harus punya pedoman, tahu jalannya, bawa bekalnya, sehingga nanti selamat dan bahagia sampai di akhirat. Tapi mesti ngerti misinya apa, misi ibadah, sehingga keseluruhan yang dilakukan harus masuk dalam kriteria ibadah. Nah, kita bahas dulu di masalah ridho Allah. Cara menggapai ridho Allah. Ridho Allah adalah tujuan utama. Yang menjadi pertanyaan adalah caranya bagaimana. Tentu caranya dengan yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi niat itu tidak bisa dilepaskan dengan cara. Niat untuk memperoleh ridho Allah tentu dengan cara-cara yang juga diridhoi oleh Allah, ya. Tidak menghalalkan segala cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Di antara caranya secara umum disebutkan dua, agar Allah ridho, ya, keridhaan Allah, agar Allah ridho ini. Karena ini terkait dengan niat dan cara. Niat dan cara. Yang pertama terkait dengan niat adalah memurnikan niat semata karena Allah. Itu
kurang tepat ya, tidak ditulis memurnikan keikhlasan, harusnya memurnikan niat. Karena ya keikhlasan itu memurnikan niat itu sendiri. Sudah ikhlas tidak dimurnikan lagi, ikhlas itu sudah murni. Jadi memurnikan niat semata karena Allah. Seorang hamba harus ikhlas dalam beramal, karena Allah Ta'ala tidak menerima amal apapun, kecil maupun besar, kecuali dilandasi keikhlasan untuk mencari ridhonya yang maha mulia. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, hunafa'a, dalam menjalankan agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Wa yuqimus shalat, dan agar mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirki, aku tidak butuh dengan semua sekutu. Man amila amalan, siapa melakukan satu amal, asyraka ma'i fihi, menyekutukan aku ya bersama dengan aku, fihi, dalam amalan tersebut, ghairi, ya dengan selainku, taraktuhu, aku tinggalkan ia, wasyirkahu, dan sekutunya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi niatnya ini mesti ikhlas. Ikhlas itu mengharap ridho Allah. Nah, ini kita tambahkan ini, berharap ya, ar-raja, ya, harapan. Ini saya baca di kitab Minhajul Qasidin ya, dijelaskan namanya harapan itu keinginan yang disertai atau ditindaklanjuti dengan sebab-sebab yang penghapusnya mana? Mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang diharapkan. Di kitab Minhajul Qasidin, raja, harapan, karena kan mengharap ridha Allah. Nanti agar tidak salah, benar-benar harapan atau sekedar angan-angan. Harapan itu keinginan disertai atau ditindaklanjuti dengan sebab-sebab yang mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang diharapkan. Ya ampun. Kalau tidak disertai, tidak ditindaklanjuti dengan sebab-sebab, itu namanya berangan-angan ya. Berangan-angan. Ini keinginan yang tidak disertai
sebab-sebab untuk mewujudkannya. Ya. Kalau benar seseorang berharap ridho Allah, maka sebab-sebab ya untuk mewujudkan keridhaan Allah itu harus dia tempuh. Iya. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, ketentuan Allah diterima gitu. Kalau mengharapkan ridho Allah tapi tidak disertai sebab-sebabnya, atau bahkan melakukan hal yang sebaliknya, malah maksiat, meninggalkan kewajiban, itu namanya berangan-angan. Ya, jadi keridhaan Allah ini harus ada wujudnya berupa sebab-sebab untuk mencapainya. Nah, melakukan sebab-sebab ini, inilah yang disebut dengan cara. Ada cara-cara. Caranya harus ittiba, ya. Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul itu mengikuti ya cara yang dituntunkan oleh Rasul. Niatnya ikhlas mengharap ridha Allah, caranya ittiba Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Nah, barulah keridhaan Allah kita dapatkan. Nah, ringkasnya begitu. Dalam menjelaskan kedua hal ini, ada ulama namanya Al-Fudail bin Iyad merujuk kepada surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini disebutkan di halaman 41. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ahsanu amala itu amal terbaik, bukan lebih baik. Ini terjemahnya lebih baik itu kalau ada kata minnya. Ahsanu min, nah itu lebih baik. Tapi kalau tanpa ada min itu berarti paling ya. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, Al-Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala ini apa? Ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Dia menjelaskan ahsanu amala itu akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu yang paling ikhlas, wa aswabuhu dan paling benar sesuai dengan tuntunan. Akhlasuhu yang paling ikhlas, wa aswabuhu dan yang paling aswab itu shawab, benar. Allahu a'lam bis-shawab, yang paling benar. Nah,
benar itu ittiba'ur rasul tadi. Ittiba'ur rasul. Ikhlas ittiba'a bimardhatillah. Ibtiwa'a mengharapkan bimardhatillah, keridhaan Allah. Mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, ittiwa' al-mardhatillah, mencari ridho Allah. Ya. Nah, lalu Al-Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala, sesungguhnya amal itu, idza kana khalisan, kalau amal tersebut ikhlas, walam yakun shawaban, tetapi tidak benar melakukannya, lam yuqbal, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban, dan kalau amal tersebut benar, walam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal tersebut ikhlas dan benar sekaligus. Qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Al-Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, yang disebut khalis, ikhlas itu adalah idza kana lillah, apabila amal tersebut ditujukan kepada Allah. Was-shawab, sedangkan benar adalah idza kana 'ala sunnah, kalau amal tersebut sesuai dengan as-sunnah. Yaitu pembahasan tentang ridho Allah. Mengharapkan ridho Allah berarti berkeinginan memperoleh keridhaan Allah dengan menempuh sebab-sebabnya, ya, sehingga ini terkait dengan niat dan tata caranya, sehingga upaya untuk memperoleh keridhaan Allah itu, ya, ditempuh dengan dua cara. Satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya benar. Ikhlas adalah tatkala yang kita harapkan, ya, keridhaan Allah saja, semata-mata karena Allah. Benar adalah tatkala kita melakukan amal untuk memperoleh ridho Allah itu sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulnya. Kemudian masuk dalam bahasan tentang misi hidup beribadah, halaman 42. Ibadah sampai ajal. Misi ibadah ini merupakan misi yang dibawa oleh seluruh Rasul Allah. Seluruh Rasul diperintahkan untuk mengajak umatnya atau manusia agar beribadah kepada Allah saja, seluruhnya tanpa kecuali, ya. Jadi seluruh Rasul membawa misi ibadah, ya. Karena manusia diciptakan agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun setan kebanyakan memalingkan mereka. Kemudian Allah mengutus para Rasul untuk mengingatkan manusia agar mengingat tujuan hidupnya. Nah, ini bahwa seluruh Rasul membawa misi ibadah itu disebutkan di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, hendaklah kalian sembah Allah saja,
wajtanibu tauhid, dan jauhilah tauhid. Jadi seluruh rasul akan menyeru dengan hal yang sama, agar manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid. Tauhid itu apa? Ma'ubida min dunillah. Tauhid itu segala yang disembah selain Allah. Jadi agar yang disembah Allah saja, bukan yang lainnya, dan tidak bersama yang lainnya. Mengetahui tujuan hidup di dunia perkara penting, sehingga tidak main-main saja atau hanya sekedar memburu dunia dan melalaikan akhiratnya. Allah ingatkan melalui firman-Nya di surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian kira kami ciptakan kalian itu dengan main-main saja, ambatan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian kira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah jelaskan tujuan diciptakan manusia, ibadah. Az-Zariyat 56. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah juga merupakan bentuk syukur kepada Allah, karena Allah telah menciptakan dan memberikan kenikmatan kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja li minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayat 22-nya. Ini menjelaskan tujuan manusia diciptakan untuk ibadah, dan ibadah ini hakikatnya adalah wujud kesyukuran kepada Allah, karena Allah telah mencipta dan memberikan rezeki kepada manusia. Ayat 21, 22 sampai Al-Baqarah itu. Nah, jadi ini ada kesamaan di sini, Mas ya. Tujuan penciptaan manusia, ini kan Quran surat Az-Zariyat 56. Tujuan penciptaan manusia di sini disebutkan untuk beribadah kepada Allah. Kita lihat di surat An-Nahl ayat 78 tentang penciptaan manusia juga, la'alakum tashkurun, untuk bersyukur kepada Allah. Maka ibadah ini syukur ya. Ini kan wallahu akhrajakum min butu'ini ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Beribadah itu wujud syukur kepada Allah ya. Maka kalau orang tidak beribadah berarti dia tidak bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki ya. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah 21 sampai 22. Menciptakan manusia, menurunkan hujan, menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman sebagai rezeki. Karena itu jangan kalian membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Maka beribadah ya tanpa kesyirikan itu adalah wujud syukur pada Allah. Nah, sehingga ketika Nabi ditanya Aisyah dengan ibadah yang luar biasa itu, Nabi yang menjawabnya, afala akuna abdan syakura. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua ibadah yang luar biasa itu? Nabi menjawab, wahai Aisyah, apa tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Nah, ketika seorang beribadah pada Allah, menjalani hidup itu dengan totalitas kepatuhan kepada Allah, motivasi paling kuatnya adalah bersyukur,
Maka itu tingkatan ikhlas paling tinggi dalam keterangan Imam Nawawi. Ya. Dia melakukan semua yang diperintahkan Allah, dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, itu hanya karena saya mau berterima kasih pada Allah. Sudah nggak mikir mau dikasih apa, sudah dikasih kok. Ya. Kita ini kan belum apa-apa sudah dikasih. Ya enggak? Nah, ini yang mesti disyukuri. Masalah nanti dikasih lagi sama Allah tuh sudah nggak kepikiran lagi. Yang sudah dikasih aja belum disyukuri. Maka orang yang ikhlas pada tingkatan paling tinggi itu hanya fokus pada mensyukuri apa yang sudah diberi itu. Nah, tambahan setelahnya tuh nggak usah diharap, nggak usah diminta, Allah kasih. Lain sa'artum la azidannakum. Jadi ngapain kita sudah mikir yang belum kita dapatkan ini aja belum disyukuri. Nah, tatkala kita menyadari nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita saja itu sudah sulit ngitungnya kok. Ya. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita terus beribadah kepada Allah dengan kualitas terbaik yang kita bisa upayakan. Sebetulnya begitu. Ya. Menungson itu ya rano cukupin itu. Ya. Ya. Iya. Iya. Yang sudah kita terima itu sudah nggak bisa dihitung. Nah, maka sepanjang kesempatan hidup di dunia yang Allah berikan, ya kita terus ibadah padahal karena kita akan mensyukuri apa yang sudah diberikan. Jadi itu pun belum cukup karena tatkala kita menyadari nikmat Allah yang banyak itu sendiri sudah nikmat yang harus disyukuri lagi. Jadi nggak akan pernah selesai. Ya. Bisa bersyukur itu sendiri juga nikmat yang harus disyukuri lagi. Jadi nggak akan pernah selesai mensyukuri nikmat Allah, sehingga seluruh hidup kita adalah kesyukuran. Nah, maka kalau ibadah kok tidak dilakukan berarti tidak mensyukuri. Nah, maka di surat Al-Kautsar itu kan begitu. Inna ha'bainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka kerjakanlah sholat dan sembelihlah kurban. Ya, silakan. Ya. Kasih mic biar nggak lupa nih. Apakah keikhlasan kita itu seperti halnya iman kita yang naik turun? Kalau itu berlaku, bagaimana ininya ridho Allah yang mau kita dapat itu? Misalnya begini, anggota majelis Sakumu tiap Jumat harus ngaji. Ya. Itu salah satu cara untuk menggapai ridho Allah. Ya. Nah, di antara anggota majelis kan tidak setiap Jumat ada yang bisa ngaji. Ada yang absen sekali, ada yang absen 2 kali. Nah, itu perhitungannya gimana? Apakah dia tidak ikhlas berarti masuknya atau gimana itu? Nah, demikian aja. Ya. Simpel aja. Itu bedanya Allah dengan kita.
Kita selalu fokusnya kepada hasil. Sedangkan Allah menuntut kita bukan pada hasil tapi ikhtiarnya. Ya, usahanya, kesungguhan berusahanya. Hasil akhir itu bukan kewenangan kita. Nah, sedangkan kita seringkali memberikan penilaian pada hasil akhir. Sedangkan Allah menilai didasarkan kesungguhan usaha, proses yang dia lakukan. Kan jadi beda. Tapi kalau pertanyaan tadi, ini ada yang hadir terus, ada yang kadang hadir, kadang tidak, ada yang bahkan tidak pernah hadir sama sekali. Ini kan merujuk kepada hasil hadir dan tidak hadir. Padahal yang kadang hadir, kadang enggak sebetulnya sudah berusaha sungguh-sungguh. Ada kondisi tertentu yang memang betul-betul membuat ia tidak bisa hadir. Nah, kita seringkali menilai berdasar pokoknya kudu teko. Nah, kan nggak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi orang kan. Sedangkan Allah akan melihat itu semua. Ya. Nah, sehingga nilai amal pun dalam penilaian Allah ya, itu tidak semata besarnya amal yang dilakukan, tetapi besarnya kesungguhan proses yang ia jalani untuk terwujudnya amal tersebut juga menjadi faktor besar kecilnya amal yang dilakukan seorang. Jadi dulu kita contohkan, kalau orang kaya itu bersedekah dengan uang 100.000 dan orang miskin bersedekah 100.000, besaran amalnya sama 100.000, pasti nilainya berbeda di sisi Allah. Bagi orang kaya 100.000 itu ringan sekali. Bagi orang miskin 100.000 itu mungkin dia nggak makan 2 hari. Ya. Nah, jadi kita pahami proses dan usaha inilah yang Allah tuntut dari kita, bukan hasilnya seperti apa. Ya. Mengetahui hasil yang tidak dicapai penting. Ya, sebagai gambaran kita tidak melakukan sesuatu seperti apa nanti, kemana arahnya, ya, kualitas yang benar itu seperti apa sebagai target. Tapi penilaian oleh Allah bukan pada aspek tercapai targetnya itu. Karena bisa jadi upaya kita untuk berislam kafah itu sampai kita mati nggak terwujud. Apa terus nilainya kosong? Kan enggak. Allah akan lihat usahanya. Kita sampai usia sekarang juga nggak kafah-kafah Islamnya. Itu ya, Mas. Dan ya, maghrib dulu. Mari kita beri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.